Pak Triaji, waduh, tumben ya. Aku ini biru, pakai pakai kaos ya, santai Oh, dia. ini kaosnya HRW. Oh, HRW ya? Iya. Waduh, Pak. Nih, HRW ini kita nyantai tapi belum di pantai nih Pak. Mungkin Iya. nanti kita HRW goes to pantai apa gitu ya. Mantap. Ah, ah, santai. Ini biasanya orang kalau udah gajian tuh Ya. kayak berasa kayak santai hidupnya gitu Pak. Hmm. Ya. Cuma masalahnya kadang-kadang dia udah setahun, 2 tahun gitu, itu ada kepikiran tuh, kayaknya aku minta naik gaji nih, gitu Ya. kan, minta naik gaji gitu. Jadi sebenarnya ada nggak, maksudnya ada nggak memang apa namanya rumusan, maksudnya cara cara apa namanya perusahaan itu menentukan gaji untuk karyawan tuh. Ada nggak ketentuannya gitu? Ada rumusannya nggak gitu Pak? Gaji itu Hmm. Pak sebenarnya. Ya. Pastinya ada Bang Juanda. Karena Ah, kalau di perusahaan itu, kita akan mengetahui posisi gaji kita ah, itu akan equal gitu ya, ah. atau setara dengan grade kita. Nah, Hmm. grade itu biasanya ditakar dengan terkait dengan pekerjaan kita. Jadi pekerjaan ini sebenarnya job grade-nya berapa sih gitu ya. Terus kemudian kita secara kompetensi nanti diukur dari situ adalah personal grade-nya berapa. Jadi ada grading yang menyetarakan terkait dengan nilai posisi salary kita di sebuah perusahaan. Nah, kalau ditanya gitu ya, Hmm, hmm. berapa lama kita naik gaji dan Iya. sebagainya, itu tergantung Bang Juanda. Karena eh, dari perusahaan itu pasti akan ada kenaikan tahunan. Kenaikan tahunan atau sifatnya general increase gitu ya, dan atau merit increase itu merupakan mekanisme untuk memberikan apresiasi ataupun kenaikan tahunan bagi para pekerja, dan itu pun disesuaikan dengan kondisi ekonomi nasional Bang Juanda. Jadi kalau kapannya secara pasti tahunannya biasanya di masing-masing perusahaan sudah menetapkan itu. Tapi memang ada juga perusahaan yang mungkin yang menetapkan berbeda, itu mungkin dengan mekanisme yang lain gitu ya. Nah, berikutnya terkait dengan kenaikan yang lebih daripada itu adalah kenaikan yang berbasis grade gitu ya. Nah, kalau kenaikan berbasis grade biasanya ada promosi atau promosi grade ataupun memang yang bersangkutan promosi jabatan dan layak untuk dinaikkan grade-nya tadi, dan otomatis akan meleverage posisi gajinya. Begitu Bang Juanda. Tapi gini, ada nggak pihak atau badan yang memang mengawasi untuk kenaikan gaji itu? Karena kan setiap perusahaan itu kan bisa aja, Pak, kan beda-beda. Mungkin kalau dia memang perusahaan-perusahaan yang sudah kita bilang besar atau perusahaan yang memang eh, memahami bahwa gaji itu memang kesejahteraan ya, sebagian dari Iya. kesejahteraan buat karyawan gitu. Tapi kan dalam kita bilang ya, ada perusahaan-perusahaan yang memang eh, kita katakan melupakan yang kenaikan gaji gitu. Pasti ada kan, Pak? Ya, Gimana tuh, Pak? kalau badan Ya, di luar gitu ya, kalau badan di luar ah. secara spesifik mungkin keterlibatan daripada Dinas Tenaga Kerja ya. Jadi Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan PP 36 tahun 2021 yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, di mana hal tersebut juga mengatur berkenaan dengan apa namanya ini pengupahan dan sebagainya di dalam PP tersebut, itu memang bahwa Disnaker itu atau perusahaan juga itu wajib untuk melaporkan struktur skala upahnya Bang Juanda. Jadi atau memberitahukan bahwa perusahaan itu sudah menggunakan struktur skala upah dalam pemberian gaji di dalam perusahaan untuk para pekerjanya. Jadi kalau spesifik badan seperti apa tidak ada Bang Juanda. Jadi proses pengawasan sebenarnya lebih kepada di internal atau fairness-nya di internal. Biasanya kalau pengawasan ya kembali lagi ke SPI Bang Juanda. SPI atau kita kenal dengan internal audit gitu ya, internal auditor gitu ya, di internal itu yang akan mengawasi bagaimana proses pemberian gitu dan mekanisme penggajian itu apakah sudah sesuai dengan aturan atau tidak. Begitu Bang Juanda. Berarti kalau misalnya pengawasan itu nggak ada, kita Iya. bilang pengawasan itu nggak ada. Maksudnya, eh ya katakanlah ya pengawasan itu nggak ada. Jadi berarti salah satu cara itu berarti untuk kenaikan kenaikan gaji itu berarti inisiatif dari ininya dong, dari karyawannya Pak, gitu. Maksudnya Misalnya, inisiatif gimana nih? kan misalnya kan dari mereka nih kita bilang mungkin tidak ada melakukan kenaikan
prosedur kenaikan Iya. gaji misalnya. Iya. Berarti kan dari pekerjanya sendiri yang inisiatif untuk datang, Pak, saya mau naik gaji gitu, datang Ya, ke HRD-nya. memohon gitu. Memohon, nah istilahnya kan berarti Memohon untuk- memohon itu kan berarti dari karyawan sendiri gitu kan? Iya, aspirasi terkait dengan Ah. pekerja gitu ya kepada HR ataupun kepada atasannya gitu ya, melalui atasan seperti di podcast kita sebelumnya bahwa itu kan basisnya keluhan ya. Jadi permohonan itu bisa juga basisnya keluhan juga. Jadi menyampaikan ke atasan permohonan kenaikan gaji, kemudian ke ke HR gitu ya untuk mendapatkan permohonan kenaikan gaji itu sah-sah saja Bang Juanda. Tapi kembali lagi di aturan perusahaan diatur bahkan di PP atau PKB gitu ya. PKB itu adalah perjanjian kerja bersama di dalam perusahaan jika ada serikatnya, maka itu sudah dikelola dan diatur di situ dan harapannya seluruh pekerja sudah memahami itu. Artinya kenaikan upah bagi pekerja itu sudah ada mekanisme tersendiri dan jika dalam tanda kutip ya, tapi memang ada beberapa perusahaan yang lebih luas gitu ya dalam tanda kutip untuk memberikan apresiasi kepada tim pekerjanya, yaitu sah-sah saja juga ketika perusahaan itu memberikan yang lebih baik kepada pekerjanya karena mungkin didasarkan pada prestasi atau mungkin ada hal-hal yang membuat perusahaan ini lebih untung dan hal-hal yang lain yang bisa dikontribusi secara positif oleh pekerja kepada perusahaan. Begitu Bang Juanda. Kalau gini, kalau misalnya kalau pekerja yang karyawan yang naik gaji dari prestasi, itu standar prestasinya tuh seperti apa itu ada nggak gitu? Rumit nggak Pak? Itu rumusannya ada nggak? Atau memang beda-beda di setiap perusahaan atau prestasinya itu seperti apa gitu? Maksudnya layak ini layak nih karyawan ini layak nih dinaikkan gajinya karena prestasinya gitu. Ini pakai yang Apa tuh? normal atau gimana nih? Jadi kalau yang normal dalam setiap tahunan gitu ya, itu ada terkait dengan penilaian pekerja gitu ya. Yang macam-macam istilahnya ya, ada zaman saya dulu ada PMD, ada IPA dan sebagainya. Jadi itu banyak banyak modelnya. Nah, di dalam situ sudah biasanya diakomodasi Bang Juanda terkait dengan pemberian penilaian. Nah, pemberian penilaian untuk prestasi juga biasanya bisa menggunakan mekanisme penilaian tahunan. Jadi atasan ataupun di kelompok departemen atau divisi yang kemudian memberikan penilaian pada pekerjanya bisa menggunakan mekanisme penilaian tahunan itu dengan apresiasi biasa nilainya lebih tinggi daripada yang lain misalkan seperti itu, atau mungkin ada slot memang di situ misalkan plus poin berapa gitu ya untuk prestasi ini dan sebagainya di situ. Nah, artinya ada kenaikan basisnya lebih kepada merit increase kepada teman-teman atas dasar prestasinya gitu ya secara tahunan. Tapi ada perusahaan juga Bang Juanda yang secara simpel dan sederhana memberikan apresiasi kenaikan itu tidak berbasis pada masa tahunan, tapi dia menggunakan slot salary range. Jadi di salary range atau range upah gitu ya, di range upah itu selama masih dalam coverage range itu dan kemudian atasan mengajukan kepada pimpinan sampai ke pimpinan yang pastinya pengambil keputusan di tingkat direksi dan sebagainya untuk memberikan kenaikan atas dasar prestasi yang dirasakan extraordinary gitu ya, itu sah-sah saja juga gitu ya. Tetapi yang terpenting tidak membuat pekerja lain iri atau seperti apa gitu. Jadi yang terpenting adalah bahwa fair enough untuk diberikan, fair enough untuk diajukan, dan fair enough juga untuk diketahui oleh semua orang bahwa ketika kita berprestasi maka ada apresiasi yang luar biasa dari perusahaan. Begitu Bang Juanda. Ya karena memang yang biasa saya nggak tahu ya, karena mungkin belum bertanya dengan semua teman-teman saya atau kenalan yang bekerja di semua kita bilang kan beda-beda ya, kita bilang mungkin di swasta atau misalnya di negeri apa segala macam. Nah, di tempat-tempat itu yang saya tahu seringnya tuh, wah naik gaji. Dia paling dia bilang, wah gua naik gaji ya cuma karena dia naik jabatan, baru dia naik gaji gitu. Nggak pernah dengar misalnya naik gaji karena dia memang
tadi memang ada memang harus Iya. kenaikan gaji gitu kan, Iya. memang ada aturannya gitu. Jadi dia naik gajinya ya karena memang naik jabatan gitu. Makanya itu yang kayaknya kayaknya perlu ditanyakan nih ke Pak Triaji nih gitu. Makanya isi ini kan, karena kalau duit itu kan uang itu sensitif ya. Betul, betul, betul. Gitu. Apalagi biasanya banyak pekerja lain yang mendengar, mengetahui, kemudian dia protes, iri dan sebagainya. Kenapa? Karena ada satu hal yang memang tidak diatur gitu ya. Tapi kalau suatu hal itu diatur, saya katakan tadi cukup fair, kemudian cukup diketahui semua pihak bahwa ada mekanisme tertentu itu, saya kira tidak ada masalah gitu ya. Karena memang semua orang juga memahami dan ikut mengiyakan gitu ya bahwa oh pekerja ini memang berprestasi gitu dan prestasinya memberikan kontribusi sekian, apalagi ada programnya Bang Juanda. Ada beberapa program ya, jadi program kayak di beberapa perusahaan gitu ya terkait dengan peningkatan kualitas gitu ya, ataupun terkait dengan improvement ataupun inovasi, ada programnya Bang Juanda. Jadi ada program yang mungkin di salah satu perusahaan menggunakan pendekatan Six Sigma gitu ya, atau di perusahaan lain menggunakan pendekatan QCC gitu ya, Quality Control Circle gitu ya, dan kemudian yang bersangkutan ternyata dengan mekanisme program tersebut bisa memberikan kontribusi keuntungan buat perusahaan. Itu banyak terjadi Bang Juanda. Dan akhirnya baik dari individu ataupun tim, kalau yang sifatnya project basis ya Bang Juanda, itu bisa diapresiasi untuk diberikan insentif ataupun kenaikan gaji Bang Juanda. Begitu. Ya memang nggak bisa kita mungkiri ya kalau sebagian gaji itu jadi apa ya, apresiasi yang paling 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 ditunggu-tunggu ya dibandingkan misalnya hal-hal lain lah selain mungkin kayak ya mungkin kayak ada penghargaan atau apa. Tapi gaji itu memang jadi apa ya, benda yang paling di nomor satukan lah gitu untuk apresiasi ya. Ya. Untuk apresiasi dari kinerja kita selama bekerja di kantor tuh ya. Gitu. Itu sih Bang Juanda. Jadi tapi yang perlu saya pesankan pada para pekerja bahwa gaji itu tidak men-trigger kebahagiaan. Nah, ya, gaji tidak men-trigger kebahagiaan. Gaji hanya memberikan kontribusi. Ya, gaji hanya memberikan kontribusi gitu ya, bahwa terkait dengan kebutuhan dan tanggung jawab pekerja itu dapat terjawab di situ. Tapi apakah dia menjamin kebahagiaan? Tidak. Jadi kebahagiaan itu dijamin justru karena kelegowoan kita, keikhlasan kita dan kemampuan dan memahami bahwa kemampuan kita setara dan diakui di dalam perusahaan itu sesuai dengan yang lain semuanya. Jadi yang patut dilakukan adalah bersyukur gitu ya, bahwa ketika kita menerima dan itu pun juga dimaklumi oleh semua pihak di dalam perusahaan bahwa memang kita dalam tingkat atau kesetaraan tertentu dan pada suatu saat kita juga diberikan peningkatan dalam kesetaraan tertentu juga, itu yang perlu disyukuri Bang Juanda. Begitu. Oke. Ya. Oke, sip. Oke, Pak Triaji. Sip.